malam malam kemarin. Oke, saya tambahkan untuk market news ya. Dolar Amerika masih bertahan di level penguatannya. Ini kita bisa lihat dari indeks dolarnya. Kemarin berada di level 103.07 ya. Pagi ini 103.20 ya. Kita tahu pendorong penguatan dolar semalam ada 3 rilis data. Ada core retail sales, dan Empire State Manufacturing Index. Dari 3 data, hanya 1 data yang negatif sesuai dengan prediksi, yaitu Empire State Manufacturing Index. Itu negatif. Untuk core retail sales dan retail sales itu good. Ini yang menyebabkan dolar menguat. Ya. Korelasinya berarti ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika masih akan berpeluang menaikkan tingkat suku bunga sebesar 25 basis poin pada September nanti. Namun menunggu agenda pertemuan FOMC dini hari nanti. Ya, jadi kalian bisa sounding nih ke calon nasabah kalian. Dini hari nanti akan ada agenda pertemuan FOMC. Kira-kira membahas apa Pak FOMC tersebut? Ya kan? Oke. Powell akan memberikan clue, memberikan sinyal apakah kebijakan moneter pada September nanti sesuai dengan ekspektasi. Maksudnya ekspektasi adalah menaikkan tingkat suku bunga sebesar 25 basis poin. Jika tidak sesuai dengan ekspektasi, dolar akan kembali melemah. Seperti itu, ya. Oke, sekarang kita tarik korelasinya terhadap pergerakan market. Pertama terhadap gold. Gold sudah berhasil menembus level strong support di 1900. Kemarin menyentuh level terendah 1896. Ya, saya prediksi sebelumnya 1892. Ternyata hanya sampai di 1896. Trend gold, ya, kalau secara teknikal saya melihat akan recovery. Tahu maksudnya recovery? Akan coba reversal, naik. Menunggu nanti statement dari FOMC, ya. Tapi dia akan swing dulu. Swing maksudnya turun dulu. Ya, akan kemana? Level terendah kemarin, 1896. Kalau 1896 berhasil ditembus, 1892. Ya. 1892 baru dia naik. Keberapa Pak? Akan menuju 1915. Seperti itu. Ya. Oke. Kalau di 1915 berhasil ditembus, lanjut dia ke level 25. Seperti itu. Karena apa? Saya tarik secara teknikal korelasinya terhadap pergerakan yen. Yen sudah menyentuh level terendahnya setelah panjang 8 bulan terakhir di level 145876. Pelemahan yen. Yen sudah terbentuk doji di time frame daily. Biasanya kalau kalian lihat, kalau yen melemah, emas turun. Begitupun sebaliknya. Kalau yen menguat, emas naik. Maka tadi saya korelasikan antara pergerakan yen dengan gold. Kecenderungan yen akan menguat, gold akan naik. Seperti itu ya. Oke, itu pergerakan gold. Lalu untuk di minyak, ya. Minyak masih mengalami tekanan atau penurunan. Karena apa? Kondisi di Cina. Kita tahu, sekarang Cina mengalami krisis properti. Ya. Karena apa? Raksasa terbesar properti di Cina yang bernama Country Garden Holdings, ya, ini menderita kerugian miliaran US dollar. Yang pertama. Yang kedua, ditambah lagi Bank Sentral Cina secara mengejutkan kemarin sudah memangkas tingkat suku bunga medium term facility. Maksudnya adalah tingkat suku bunga yield obligasi dengan tenor 5 tahun. Ya, sebesar 15 basis point. Menjadi 2,5% seperti itu. Ini yang menyebabkan bahwa kondisi ekonomi Cina tidak sedang baik-baik saja. Apa hubungannya Pak Cina dengan minyak? Minyak, Cina merupakan konsumen terbesar minyak di dunia. Gold juga sama seperti itu. Ya, itu menyebabkan penurunan di minyak dan berpengaruh juga terhadap penurunan gold. Oke, sekarang kita coba ke forex, major rate terutama, euro, Aussie, pound sterling serta yen. Yen tadi sudah saya bahas ya, berpeluang dia akan menguat. Lalu untuk euro dan pound sterling, euro masih melemah. Karena apa? Tekanan penguatan dolar Amerika. Pound sterling, padahal kita tahu kemarin pound sterling ada rilis data, ya, ada rilis data masalah sektor
produksi. Itu sebenarnya dirilisnya jelek, tapi ada satu data yang dirilis bagus, yaitu average early earning kalau di Amerika, atau upah per jam di Inggris. Ini naik. Ini yang menyebabkan pound sterling menguat. Kalau kalian perhatikan, hanya pound sterling kemarin yang menguat. Euro melemah, yen melemah, Aussie melemah, pound sterling menguat. Karena didukung oleh positifnya data upah per jam di Inggris. Berarti menandakan apa? Ekonomi di Inggris masih cukup solid seperti itu. Ya. Oke. Lalu untuk di Aussie masih mengalami tekanan karena kondisi Cina. Seperti itu, ya. Kemarin saya katakan akan bergerak di level 0,65. Ternyata sudah di break. Sekarang bergerak di level 0,64. Ya. Dia akan melanjutkan pelemahannya. Tapi masih wait and see terhadap pertemuan dini hari nanti FOMC, ya. Oke. Lanjut ke indeks saham. Indeks saham Amerika seluruhnya mengalami tekanan. Dow Jones Industrial Average ditutup minus 1,02%, S&P 1,016%, lalu Nasdaq 1,14%. Karena apa? Para pelaku pasar wait and see. Semuanya fokus terhadap FOMC dini hari nanti. Ya. Hanya itu ada data yang high impact plus data New Zealand pagi tadi jam 9. Diprediksi akan mempertahankan tingkat suku bunga sebesar 5,50% untuk mata uang New Zealand. Seperti itu. Dan kalau untuk nasabah kalian yang trading di oil, nanti malam akan ada rilis data crude oil inventories. Diprediksi akan mengalami penurunan. Jika sesuai dengan ekspektasi, dirilis data crude oil inventory-nya, maka harga minyak akan coba naik. Karena apa, Pak? Kan cadangannya berkurang. Kenapa naik? Korelasinya kalau cadangan minyak mentah Amerika berkurang, berarti digunakan untuk produksi. Ya. Kalau dengan produksi berarti ekonomi akan grow. Korelasinya ke sana. Ya, itu untuk di minyak. Oke, indeks saham sudah. Untuk Nikkei dan Hang Seng, Nikkei harusnya dia naik karena pelemahan dari yen. Tapi kenapa Nikkei turun? Karena aksi profit taking, para pelaku pasar saat ini lebih comfort, lebih nyaman memegang aset safe haven. Di mana, Pak? Dolar dan obligasi. Seperti itu. Ya. Oke, Hang Seng anjlok dia karena kondisi di Cina. Seperti itu. Untuk sesi Asia hari ini, Nikkei dan Hang Seng dia akan coba menguat atau naik tapi terbatas. Lebih masih dibayangi oleh tekanan kondisi Cina yang tadi saya katakan, seperti itu, ya. Oke. Saya informasikan kembali bahwa nanti malam kita akan kembali webinar dan live trading, ya. Jadi sekarang kalian kalau seandainya tidak berhasil masuk di Zoom, alihkan ke YouTube. Karena kapasitas kita full 100 sudah di Zoom. Ya, untuk linknya seperti biasa nanti saya akan share di grup. Oke, ada yang mau ditanyakan seputar market, silakan.